Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini kita akan baca bab al-infaqu mimma yuhibbu wa minal jayyid. Berinfak yang afdal adalah dari harta yang dicintai dan dari yang baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali engkau tidak meraih kebaikan yang sempurna sampai kalian berinfak apa yang kalian sukai. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 276 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Wahai sekalian orang yang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik, dari yang halal maksudnya. Dari yang halal itulah yang diinfakkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, itu hasil bumi, pertanian dan sebagainya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian sengaja memilih yang buruk untuk diinfakkan. Dua ayat ini, mas kalian yang dimuliakan Allah, terdapat anjuran untuk selalu memilih yang terbaik untuk diinfakkan, dimulai dari keluarga, termasuk di dalamnya orang tua, kemudian kerabat, dan seterusnya. Jadi harta benda yang diinfakkan adalah dari hasil yang halal. Itu yang pertama. Kemudian untuk sempurnanya dari harta yang paling dia sukai. Dan tentunya itu enggak ringan, itu berat. Karena umumnya manusia itu senang dengan harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya untuk mau berbagi, berinfak dengan memilih apa yang disukai. Apa yang disukai oleh hamba tersebut. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang besar bagi mereka yang mau melakukannya. Dalam bab ini bawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Abu Talha akthar al-ansari di Madinah malan min nakhlin." Adalah Abu Talha radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kaya di kota Madinah dari kepemilikan kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha,
Dan harta yang paling dia cintai adalah Bayruha. Bayruha itu kebun kurma di belakang Masjid Nabawi. Bayruha itu ya sekarang ini, Masjid Nabawi sekarang ini, karena Masjid Nabawi itu dulunya kan kecil, hanya bagian depannya saja. Bagian belakang itu kebun kurma milik Abu Talha. Ya. Baik. Wa kanat mustaqbilal masjid, dan posisi Bayruha itu menghadap ke masjid. Itu posisi yang di belakang itu, jadi menghadap ke masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk masuk ke kebun itu, teduh. Jadi jemaah, kota Madinah yang panas, ya, begitu seorang masuk ke dalam kebunnya itu terasa adem, teduh. Walaupun di musim panas sekalipun tetap terasa teduh. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Begitu masuk ke kebun kurma itu terasa teduh. Masya Allah. Jadi Nabi itu suka masuk ke kebunnya Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau minum air yang segar di situ. Ya pastilah, kebun itu pasti ada air. Karena tanpa air nggak tumbuh. Berarti sudah ada air di situ. Dan airnya segar, masya Allah. Qala Anas berkata, Anas ini merupakan anak bawaan istri Abu Talha, karena pada akhirnya Abu Talha menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Ummu Sulaim inilah yang menyerahkan Anas ketika berumur 10 tahun untuk menjadi asisten Rasulullah SAW ketika beliau baru tiba di kota Madinah untuk hijrah. Langsung serahkan, ya Rasulullah, khawaidimuk. Wahai Rasulullah, ini adalah asisten kecilmu untuk bantu-bantu apa yang kau butuhkan, wahai Rasulullah. Nah, adapun Malik, bapaknya Anas, kafir, dia kabur pergi ke utara, ya, ke arah negeri Syam. Baik. Pada akhirnya Abu Talha menikahi Ummu Sulaim. Jadi hubungannya dekat sekali antara Abu Talha dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, "Falamma nazalat hadhihi al-ayat." Ketika turun ayat ini, yaitu surat Ali Imran 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kalian tidak meraih kebaikan yang sempurna sampai kalian berinfak apa yang kalian sukai. Ketika ayat ini turun, qama Abu Talha. Perhatikan bagaimana semangatnya mereka untuk mengamalkan ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semangat sekali para sahabat. Begitu dengar, ya, petunjuk dari Allah langsung kerjain tanpa ada penundaan. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Abu Talha bangkit menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Abu Talha berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah ayat kepadamu, sekali-kali kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna sampai kalian berinfak apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba mali ilayya Bayruha. Dan sungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha, kebun kurma itu, wahai Rasulullah. Wa innaha shadaqatun lillahi. Dan sekarang itu menjadi sedekah karena Allah. Coba bayangkan jemaah, betapa sigapnya para sahabat Rasulullah SAW, ya, untuk segera mengamalkan apa yang mereka ketahui. Arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Aku berharap mendapatkan hasil baiknya dan berharap
simpanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Maka ya salurkan wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhil. Ya. Kata bakhil itu menunjukkan makna ta'jub kalau kita seperti gitu ya, semacam itu. Lalu Rasulullah mengatakan, dzalika malun rabih. Ya. Ini adalah aset yang menguntungkan. Ini adalah aset yang menguntungkan, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya harta manusia yang sungguhnya dan yang kekal itu adalah apa yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta manusia itu ada 3. Yang pertama, apa yang dimakan dan itu habis. Ya, yang kedua, apa yang dipakai dan usang. Yang ketiga, apa yang dibelanjakan di jalan Allah dan itulah yang kekal. Baik. Adapun yang masih di rekening itu bukan harta dia. Ya. Yang masih di rekening atau dalam bentuk aset-aset apa begitu itu bukan harta dia. Jadi harta seseorang itu yang dia nikmati. Kadang orang punya banyak aset tapi dia nggak bisa menikmatinya. Itu bukan harta dia. Percuma aja selama ini capek-capek, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Jadi Rasulullah yang menerangkan kepada kita apa yang dimaksud dengan harta kita. Saya ulangi, yang kita makan dan itu habis. Yang kedua yang kita pakai, apa saja yang kita pakai, bisa itu pakaian, kendaraan dan sebagainya, dan itu akan usang. Yang ketiga, yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang kekal. Sebab itu Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, kalian ini lebih suka dengan harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Para sahabat memahaminya begini, nggak mungkin, enggak wahai Rasulullah, nggak mungkin. Kami lebih suka harta kami sendiri daripada harta ahli waris. Harta ahli waris seperti anak dan seterusnya, ya kan? Kami lebih suka dengan harta kami sendiri wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin kami suka dengan harta ahli waris? Akan tapi buktinya kalian begitu, kata Rasulullah. Barulah Rasulullah memahamkan kepada mereka, ya, harta kalian itu kemudian disebutkan tadi 3 tadi. Kalian makan, habis, kemudian yang kalian pakai dan usang. Yang ketiga yang kalian belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang kekal. Adapun sisanya itu adalah harta ahli waris kalian. Dan itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris kalian. Itu bukan harta kalian. Dan buktinya kalian senang dengan harta ahli waris kalian. Enggak segera kalian belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan diri kalian. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Karena beliau ingin kebaikan di akhirat. Karena harta seorang sekali lagi yang kekal adalah apa yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, "Hada malun rabih, dzalika malun rabih." Itulah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Setelah Abu Talhah mengatakan, "Kebun kurma yang luas ini wahai Rasulullah, ini yang paling aku cintai." Sedekah statusnya sekarang karena Allah Subhanahu wa taala, maka terserah engkau wahai Rasulullah salurkan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Langsung begitu. Subhanallah. Dan hal semacam ini jemaah sekali lagi enggak mudah, ya. Karena pasti ada perlawanan dari nafsu. Karena umumnya nafsu dan keinginan, nafsu itu artinya keinginan, berbagai macam keinginan. Itu pengennya nggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa ammaratun bisu. Karena nafsu itu seringnya memerintahkan kepada keburukan. Gitu. Oleh sebab itu, ketika seorang berhasil
berbagi, bersedekah dengan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlindungi dari penyakit kikir. Karena penyakit kikir itu penyakit yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kikirnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan bahwa bibit penyakit kikir itu ada di dalam setiap orang. Tinggal apakah penyakit itu ganas atau tidak. Ganas atau jinak. Ya. Baik. Dan untuk menghilangkannya adalah dengan berbagi. Dengan berbagi itu penyakit akan berkurang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuh." Hati-hati kalian dari penyakit kikir. Fa inna syuh qad ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Gara-gara penyakit itu. Apa akibat penyakit itu? Ansafaku dima'ahum wasabaw nisa'ahum. Mereka menumpahkan darah di antara mereka dan mereka menawan kaum wanita. Gara-gara penyakit kikir. Jemaah, ketika seorang punya penyakit ini, maka yang dia inginkan adalah akumulasi. Dan dia akan enggan untuk distribusi. Maunya numpuk, nggak mau berbagi. Nggak ingin orang lain itu mendapatkan kebahagiaan yang sama. Oke. Ketika keinginan untuk terus menumpuk meningkat, dia akan melihat mana daerah mana yang mesti harus dikuasai. Mulailah penjajahan. Nah, itu yang terjadi jemaah. Dan tentunya yang dijajah membela diri, nggak mau dong dijajah, diambil. Terjadilah perang, terjadilah pertumpahan darah. Dari situ ibadallah, penyakit kikir ini bahaya sekali. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning kepada umat Islam dari bahaya penyakit ini. Untuk menghilangkannya, lawan dengan terus berbagi. Maka sedikit demi sedikit penyakit itu akan hilang. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang dijaga dari penyakit kikirnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.